Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar. Jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Nah anak-anak, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Karena kita mulai belajar lagi, yaitu tentang pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang isi iklan. Nah sebelumnya, untuk pelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bermacam-macam iklan ya. Nah di sini ada sebuah gambar, yaitu Edo sedang membaca koran. Nah kemudian di dalam koran itu dia melihat yaitu sebuah iklan. Nah ini ya iklannya yang Edo lihat. Nah kemudian nanti bisa kalian lihat dan kalian amati isi daripada iklan tersebut, dan kalian bisa menjelaskan tentang isi iklan tersebut ini. Di sini tentang yaitu penawaran sebuah produk pasta gigi, yaitu dengan mereknya Gigi Dance. Nah pasta gigi ini berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu pada gigi dengan selang waktu hanya 30 detik. Setelah pemakaian pasta gigi ini akan melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Nah itu isi dari iklan tersebut ya. Bisa nanti kalian tambahkan lagi isi dari iklan tersebut. Nah kemudian di sini ada sebuah bacaan ya, yaitu bacaannya ini adalah tentang isi iklan, dan isi iklan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita. Nah berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Nah ini contohnya ya, seperti ini. Ada fotonya. Kemudian yang kedua yaitu iklan penawaran atau diaga. Iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang ya. Nah di sini contoh daripada iklan penawaran. Nah ini ya, di sini adalah menawarkan sesuatu jenis makanan ini, dan di sini juga ada kalimatnya dan ada nomor penghubungnya ya untuk mempermudah atau untuk pemesanan. Dan di sini juga ada kalimat dari makan ini supaya orang bisa tertarik ya, dan ada harganya pun dicantumkan. Nah itu ya, itu adalah isi iklan penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lainnya. Nah ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Nah di sini ada laut ya, kemudian hidup jauh lebih mudah tanpa narkoba ya. Nah di sini ada gambarnya, menarik, kemudian ada kalimatnya ya. Nah kemudian di sini ada iklan ya dalam sebuah majalah. Jenis iklan apa ya yang ada pada
di gambar ini, nanti kalian bisa mencari informasi yang ada dalam iklan tersebut. Nah, di sini perhatikan gambarnya ya. Ini gambarnya, perhatikan. Ini termasuk adalah iklan layanan masyarakat atau informasi penting yang terdapat dalam iklan tersebut. Kira-kira apa ya? Nah, kita bahas sama-sama ya. Isi iklan dari gambar tersebut adalah mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian gambar ini isinya adalah himbauan kepada masyarakat untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu ya isi dari iklan tersebut. Nah, kemudian iklan yang di atas tadi itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan ini merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, kemudian tidak menang sendiri, dan menghormati orang lain, juga selalu rukun. Nah, sekarang bisa kita bayangkan ya, apabila tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, ini tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Nah, sekarang di sini ada yang harus dilakukan ya, yaitu kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Nah, kira-kira peristiwa apa saja ya? Yaitu tidak mau menengok tetangga yang sakit. Nah, itu bisa ya. Kemudian juga tidak mau menengok tetangga yang kena musibah, atau tidak mau bergaul dengan tetangga yang tidak satu suku atau golongan. Kemudian juga tidak mau aktif dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong nih, dalam membersihkan lingkungannya ya. Nah, kemudian di sini ada akibat yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. Nah, misalnya kalian tadi adalah tidak menengok tetangga yang sakit ya. Ini tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian juga tadi tidak mau bergaul ya. Berarti kepentingan golongan maupun suku masing-masing telah diutamakan dalam masyarakat. Kemudian tidak adanya kerjasama yang terjalin di antara warga masyarakat. Nah, itu ya akibatnya kita tidak mau aktif dalam kegiatan kerja bakti. Kemudian di sini ya, nanti kalian bisa laporkan hasil diskusinya ya. Di sini silakan yang nomor 3. Kemudian juga nanti kalian yang untuk nomor 4 ini bisa kalian presentasikan ya hasil diskusinya. Nah, di sini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan ini sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Nah, Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang terjalin. Nah, di sini ada beberapa sebab dan akibat yang dapat menimbulkan
karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama di sini adalah di lingkungan keluarga. Ini terjadi pertengkaran di dalam keluarga ya. Contohnya anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun. Jadi persatuan di dalam keluarga ini tidak akan terjadi. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarganya, sehingga pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga ini tidak akan terjadi ya. Kemudian kurangnya kerukunan di dalam keluarga ini juga menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan ya. Kemudian ada juga kurang keakraban di dalam keluarga ya. Ini juga bisa mengakibatkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga bisa terpecah ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Nah, di sini lingkungan sekolah ini juga misalnya kita sombong atau tidak peduli dengan sesama teman ya. Nah, ini juga akan mengakibatkan persatuan kesatuan di lingkungan sekolah juga ini akan terpecah ya. Kemudian juga karena membeda-bedakan teman. Nah, jadi di sini bisa membeda-bedakan teman, suku, ras, agama ya. Ini juga akan merusak persatuan dan kesatuan. Nah, atau juga mengolok-olok teman ya. Ini mengolok-olok teman juga akan merusak persatuan dan kesatuan ya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian terjadi tawuran. Nah, ini ya, tawuran ini biasanya berawal dari mengolok-olok teman ya. Jadi akibatnya olokan tersebut berlanjut menjadi pertikaian fisik. Kemudian pertikaian fisik ini menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka ya. Jadi tawuran ini dapat terjadi antar sekolah. Nah, ini juga akan merusak atau tidak adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian di lingkungan masyarakat ya. Ini di lingkungan masyarakat kadang tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, atau juga kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat ya. Kemudian contohnya yaitu tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Nah, ini juga semua akan merusak dan tidak akan terjadinya persatuan dan kesatuan ya. Kemudian di ruang lingkup negara ya, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat ini membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat ini dapat dipertahankan dengan baik. Namun tanpa adanya rasa persatuan dan tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat bertahan ya. Jadi nanti persatuan kesatuannya ini tidak akan bertahan ya kalau keadaannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perpecahan bangsa ya. Nah, sikap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka ini dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Jadi setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri, akan tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain ya. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan pemecahan atau perpecahan bangsa ya. Nah, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, ini juga rakyat ya tidak akan bersatu kalau hal itu terjadi. Nah, ketika rakyat tidak lagi bersatu,
ini serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air ya. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Nah, itulah ya, kalian sudah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di situ ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya, kemudian memiliki konteks persatuan bangsa. Nah, jelaskan makna persatuan tersebut ya. Kita jawab. Jadi negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan suku, ras, adat, dan budaya, ini memiliki suatu konteks persatuan bangsa, di mana persatuan bangsa ini memiliki suatu makna bahwa apapun perbedaan, baik itu budaya, suku, ras, dan agama, ini tidak akan dapat memisahkan dan mengoyahkan persatuan yang telah terjalin ya. Nah, itu jawabannya ya. Silakan nanti kalian tulis lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebutkanlah akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga. Nah, ini jawabannya yaitu akan terjadi pertengkaran dalam keluarga, kemudian juga berkurangnya keakraban dalam keluarga, dan berkurangnya kerukunan dalam keluarga. Nah, itu ya, itu akibat yang akan timbul apabila kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga ini yaitu sebutkanlah akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini apa ya? Yaitu jawabannya membeda-bedakan teman, kemudian mengolok-olok teman, kemudian sombong dan tidak peduli dengan teman, dan juga terjadi perkelahian antar teman sekolah. Nah, itu ya akibat yang akan terjadi kalau kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat di sini, sebutkanlah akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, akibatnya yaitu tidak adanya rasa kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian juga kepentingan suhu atau golongan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Dan tidak adanya kerjasama yang terjadi atau terjalin di antara warga masyarakat. Nah, itu ya mungkin akibat yang akan timbul apabila kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang kelima, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan negara. Nah, ini akibatnya yaitu hilangnya sikap tanggung jawab atau hilangnya sikap tenggang rasa serta toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara, atau juga menimbulkan perpecahan bangsa ya, dan akan makin melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, itu ya yang akan timbul akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara.
Nah, setelah kalian membaca dan mengisinya ya, yang tadi, nanti kalian bisa sampaikan jawabannya kepada ibu dan bapak guru kalian ya. Nah, di sini ada bacaan ya, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kalian nanti bisa baca ya, bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang atau perusahaan maupun masyarakat, yaitu untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang ya, mengkonsumsi barang dan jasa tersebut, yaitu untuk memenuhi kehidupan seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik yang berupa sandang, kemudian pangan dan papan ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini terdapat perputaran uang ya. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan setelah ia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama adalah produksi. Produksi ini yaitu kegiatan menambah faidah atau kegunaan suatu benda produksi. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan dari kegiatan produksi ini yaitu secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran, dan tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendapatkan keuntungan dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Kemudian yang disebut dengan distribusi yaitu penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, tujuannya adalah yaitu menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai ya. Nah, nanti pelaku distribusi akan mendapat upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konsumsi. Ya, konsumsi ini adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi semua kebutuhannya. Ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara berarti semakin lancar juga arus peredaran uang ya. Nah, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini perlu ditingkatkan, kesejahteraan juga semakin meningkat ya. Nah, diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Jadi pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu ya, setelah kalian baca dan pahami, nanti bisa kalian di sini ada sebuah ya. Nah, ini bisa kalian baca ya dan kalian perhatikan. Nah, jadi kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar ya. Tingginya kegiatan ekonomi ini akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Nah,
apa sih yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan ya. Nah, nanti di sini bisa kalian jawab pertanyaannya ya. Nah, ini jadi kegiatan ekonomi itu terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, tentu berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Nah, kehidupan masing-masing individu ini akan terganggu sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup ya. Juga tiap individu pasti akan berusaha agar kebutuhan bisa terpenuhi bahkan dengan berbagai cara. Nah, akibatnya adalah nanti bisa dilanggarnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Nah, ini tidak seimbang antara hak dan kewajiban yang pada akhirnya akan menimbulkan juga masalah sosial di masyarakat. Nah, itu ya bisa. Anak-anak pintar, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.